Puluhan warga bersusah payah menandu seorang ibu muda yang baru melahirkan menyeberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru di Dusun Sumber Langsep, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Dengan selang infus yang masih menempel, ibu bernama Rizka berusia 22 tahun ini harus segera mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Mobil ambulans tidak dapat menyeberang akibat jembatan rusak diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Sesampainya di seberang, Rizka pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang menggunakan ambulans. Ibu muda ini harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan pasca melahirkan anak pertamanya. Itu terus dari Candipuro sama dinaikkan ambulan. Memang kalau mobil nggak bisa nyebrang? Nggak bisa, karena kan airnya ya meskipun kecil kan itu Pasir, ya? pasirnya itu masuk bannya itu loh, Mas. Rizka adalah satu dari 470 jiwa yang tinggal di Dusun Sumber Langsep yang saat ini tak memiliki akses keluar dusun akibat jembatan Jugosari rusak. Guna beraktivitas keluar wilayah, warga terpaksa nekat menyeberangi jalur lahar Gunung Semeru dengan segala resiko yang mengancam nyawa. Warga Dusun Sumber Langsep pun berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan Jugosari yang rusak agar mobilitas warga kembali normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan rusak seperti jembatan Indiana Jones di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan rusak parah. Warga berharap pemerintah segera merenovasi jembatan tersebut karena kayu itu telah lapuk dan beberapa bagiannya terbongkar. Jembatan gantung setinggi 10 meter yang menghubungkan Desa Sarapeang dan Kelurahan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan sangat memprihatinkan karena kondisinya yang rusak parah. Jembatan beralas kayu itu telah lapuk dan beberapa bagiannya terbongkar. Tali jembatan bahkan sudah hampir putus. Jembatan ini sangat berbahaya bagi anak-anak yang melintas karena batas pengaman di kedua sisinya terbuka. Padahal tepat di bawah jembatan terdapat aliran sungai yang cukup deras. Bagi warga Desa Sarapeang, jembatan tersebut sangat berarti untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah harus perbaiki. Karena ini dilewati iya, ya. Kan anak sekolah juga. Anak sekolah. Iya. Ibu biasanya kalau lewat ke sini untuk apa, Bu? Pergi pasar, saya menyeberang ke sana, jalan-jalan. Warga setempat berharap perhatian dari pemerintah untuk membantu merenovasi jembatan gantung tersebut. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 korban selamat kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Para korban selamat sempat terombang-ambing di tengah laut selama 16 jam dan diselamatkan kapal tugboat Sabang 25 yang melintas. Setelah menempuh perjalanan menggunakan pesawat, korban selamat kapal motor ladang Pertiwi di perairan Selat Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban selamat ini sebelumnya ditampung sementara untuk menjalani pemulihan sebelum dijemput pihak keluarga. Korban selamat berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan dan dari Kalmas. Ketujuh korban akan dibawa ke Mantapa untuk kembali menjalani rehabilitasi karena masih harus mendapatkan penanganan kesehatan. Yang 3 orang dari Kota Makassar kebetulan ada pekerjaan ataupun ada kepentingan atau dagang di salah satu kecamatan di Kalukuan Masalim atau Kalmas. Yang 4 orang itu asli kecamatan Kalmas atau pemantauan. Apa dibawa ke Matampa ini? Insya Allah kita akan bawa ke Mantapa ke 7-7-nya. Karena beliau masih depresi, masih kelihatan masih lelah. Pak, tapi gimana perasaan Pak? Masih ada trauma atau gimana? Ya masih ada cemas, kurang sedikit. Berapa jam sempat terbang itu Pak? 16 jam. 16 jam. Mulai kita terjadi pada waktu hari Rabu jam 1 siang
sampai kita ditemukan jam subuh. Korban selamat rencananya akan dipulangkan ke pihak keluarga masing-masing pada 2 Juni 2022 besok. Sebelumnya korban selamat ini dievakuasi oleh kapal tugboat Sabang 25 yang melintas di Selat Makassar dan dibawa ke Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban perahu tenggelam di Bulungan, Kalimantan Utara ditemukan setelah 2 hari pencarian. 2 korban tewas ditemukan 200 meter dari area perahu tenggelam. Dua penjaga tambak di Tanjung Palas Tengah, Bulungan, Kalimantan Utara dilaporkan hilang di perairan Tanjung Palas Tengah pada hari Minggu. Setelah pencarian selama 2 hari, keduanya ditemukan meninggal dunia pada Selasa siang. Tim SAR gabungan lebih dulu menemukan korban pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berjarak sekitar 200 meter dari perahu tenggelam. Korban kedua ditemukan 2 jam kemudian, 50 meter dari korban pertama ditemukan. Bukan 2 korban sekaligus, yaitu atas nama saja radius 20 meter dari LKP pada pukul 9 pagi. Dan di korban kedua ditemukan pada pukul 11 jarak dari LKP 50 meter. Korban kedua langsung dievakuasi ke keluarga korban dan operasi dinyatakan. Sebelumnya pada hari Minggu sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, perahu tenggelam di perairan Tanjung Palas Tengah, Kalimantan Utara. Belum diketahui penyebab perahu tenggelam. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang menimpa mobil yang melintas di Medan, Sumatera Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras yang turun di kota Medan dan sekitarnya membuat pohon angsana di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara tumbang. 1 kendaraan yang sedang melintas tertimpa pohon hingga mengakibatkan kerusakan. Peristiwa terjadi saat angin kencang menghembus disertai hujan selama 1 jam. Evakuasi dilakukan petugas dengan memotong pokok kayu menggunakan gergaji mesin. Pada saat kejadian hujan deras dan menimpa 1 unit mobil, namun tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu memakan korban, hanya belakang mobil yang dihantam oleh pohon. Akibat peristiwa ini, arus kendaraan sempat menimbulkan kemacetan dari kedua arah. Warga diimbau waspada melintasi jalan jika hujan kembali turun sewaktu-waktu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus memantau pencarian putra sulungnya yang hilang di Sungai Are. Ridwan Kamil juga bertemu dengan seorang warga Swiss yang menyelamatkan sang putri saat berenang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus memantau pencarian putranya, Emir Han Mumtaz, yang hilang di Sungai Are, Swiss. Dalam media sosialnya, Kang Emil berterima kasih atas dukungan masyarakat dan terus meminta doa yang terbaik buat putra sulungnya Eril. Wali Kota Bern menyampaikan langsung rasa simpati kepada Ridwan Kamil dan istri. Ridwan Kamil dan istri juga bertemu salah satu warga Bern, Heinrich, yang menyelamatkan adik Eril naik ke daratan saat berada di Sungai Are. Sementara pihak keluarga Ridwan Kamil mengaku telah mengikhlaskan apapun hasil dari pencarian Emiril. Dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama. Pencarian Eril hingga kini terus dilakukan dengan melibatkan petugas gabungan. Hujan deras di kawasan Cisarua Puncak Bogor membuat tanah di perumahan warga tergerus. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.